Hadratul Habib Mahdi Hasan Sarjana Hukum selaku Ketua Umum Yayasan dan sekaligus Ketua Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi beserta seluruh jajaran pengurus yang sangat kami taati, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Krom Hasan, sahabat saya, dan beberapa para ustadz. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita atas izin Allah Subhanahu wa taala diberi kehendak oleh Allah untuk hadir di tengah majlis yang mubarakah ini. Semoga sholawat serta salam Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, dan Nabi yang memberikan syafaat kepada kita bukan cuma di dunia tetapi nanti lebih-lebih di akhirat ketika semua kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita sebagai umat Rasulullah pada malam ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang hadir di tempat yang mulia ini adalah orang-orang pilihan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita tidak dipilih dan menjadi orang pilihan Allah, maka mustahil kita akan bermuwajahah dan berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, wajib kita bersyukur kepada Allah karena pertemuan semacam ini, majlis ilmu, majlis zikir yang kita lakukan dan kita hadir pada malam ini, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebelum meninggalkan tempat yang mulia ini akan diampuni dosa-dosa, kesalahan dan kekhilafan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka memberikan keyakinan kepada kita bahwa begitu besarnya manfaat dan kegunaan majlis zikir, majlis ilmu sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini, kami ketengahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang majlis ilmu, tentang majlis zikir, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sahih Bapak Ibu sekalian, bahkan muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kemudian hadis ini sahih sekali lagi dan muttafaqun alaih, dapat dipertanggungjawabkan sanad kebenarannya. Lengkapnya begini, agar kita punya keyakinan dan selalu lebih semangat menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, supaya kita tidak punya anggapan bahwa datang di majlis zikir, di majlis ilmu hanyalah semata-mata sebuah budaya yang biasa dilakukan oleh orang tua
orang tua kita terdahulu. Tetapi ternyata luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang kita dapatkan dari manfaat dan kegunaan majelis ilmu, majelis zikir sebagaimana pada malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahli dzikr. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan memiliki sekelompok malaikat-malaikat, yang malaikat-malaikat ini tugasnya khusus. Tidak ada tugas lain kecuali mencari majlis-majlis zikir, mencari perkumpulan-perkumpulan orang mukmin, yang perkumpulan-perkumpulan itu dibahas tentang halal haram, yang di dalam perkumpulan itu diwujudkan bagaimana dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, yang di dalam perkumpulan itu mengagungkan kebesaran Allah, memuji kekuasaan Allah. Tugas kelompok malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk pada malam ini. Yakinlah, demi Allah ini adalah sabda Rasul, yakinlah pada malam ini malaikat, sekelompok malaikat yang diciptakan oleh Allah ini lagi berkumpul di sini, dan kemudian sayap-sayapnya ditancapkan di langit bumi, sayap-sayapnya ditancapkan di bumi dunia sampai ke langit dunia, dalam rangka ikut bersama-sama kita mengamankan kita, ikut bersama-sama kita memuji keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terusan hadis Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, fa idza wajadu qauman yadhkurunallah azza wa jalla tanadaw. Nah, ini kata Rasulullah, ketika malaikat-malaikat, kelompok malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus mencari majlis zikir ini menemukan majlis ilmu sebagaimana pada malam ini, mereka berseru kepada yang lain, berkumpul kita menuju kepada kepentingan kita. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, manfaat dan kepentingan majelis zikir ini bukan hanya untuk kita, termasuk para malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus mencari majelis zikir ini punya kepentingan dengan adanya majelis zikir atau majelis ilmu sebagaimana pada malam. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana terusannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pimpinan malaikat mengajak kepada para malaikat yang lain untuk berkumpul menuju kepada kepentingannya? Maka malaikat-malaikat itu sama-sama menancapkan sayapnya di bumi dunia sampai ke langit dunia, yang kemudian di dalam hadis ini dijelaskan fayas'aluhum rabbuhum fahuwa a'lam. Kemudian malaikat-malaikat itu, singkat cerita dalam hadis ini, ketika menuju Allah ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai para malaikat, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku itu, mereka yang sedang berkumpul, yang engkau sebutkan satu persatu namanya, yang kau laporkan kepadaku, apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang mereka lakukan? Wa huwa a'lamu, padahal Allah maha tahu dan lebih tahu dari segalanya. Namun Allah tetap menanyakan kepada para malaikat, malaikatnya, qala
yaquluna yusabbihunaka yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yamajidunaka. Ya Allah, mereka semua yang berkumpul itu lagi mengagungkan Engkau ya Allah, memuji kebesaran Engkau ya Allah, tunduk pasrah di hadapan Engkau ya Allah. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka yang hadir itu, yang pada malam ini si fulan si fulani hadir sama-sama bertasbih memuji kebesaran Allah, mengagungkan Allah. Allah bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka itu melihatku, apakah mereka itu tahu kepada aku, apakah mereka itu melihatku? Fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Malaikat memberikan jawaban, tidak ya Allah, demi Allah mereka semua yang hadir itu tidak melihatmu. Lalu Allah bertanya, wahai malaikat, bagaimana kalau mereka itu yang datang, yang lagi bertasbih mengagungkan namaku, kemudian tahu dengan aku? Malaikat menjawab, tentu ya Allah, mereka akan lebih menundukkan kepalanya, mereka akan lebih taat dan patuh kepada Engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, wahai malaikat, apa yang mereka harapkan dariku? Mereka ya Allah semuanya sama-sama mengharapkan tentang surgamu ya Allah. Allah bertanya lagi kepada malaikat, karena hadisnya panjang, apakah mereka melihat dan tahu tentang surga yang malaikat? Malaikat bersumpah lagi, ya Allah, demi Allah mereka yang hadir tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat surga ya Allah. Lalu mereka, bagaimana kalau mereka tahu tentang surga yang malaikat? Tentu ya Allah, mereka akan lebih maksimal mengharapkan keridhaan-Mu untuk mendapatkan surgamu. Lalu Allah bertanya lagi, wahai malaikat, lalu mereka ingin perlindungan apa dariku? Malaikat menjawab, mereka semua ingin perlindungan dari Engkau dari neraka ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka melihat dan tahu tentang neraka? Demi Allah ya Allah, mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat tentang neraka. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalau mereka itu tahu tentang neraka? Ya Allah, tentu mereka akan lebih takut dan akan lebih maksimal meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, saksikan, persaksikan bahwa mereka yang hadir di majelis zikir, mereka yang hadir di majelis ilmu itu, aku ampuni segala dosa-dosanya, segala kesalahannya dan segala kehilafannya yang pernah dilakukan. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, di antara jamaah yang hadir itu ada satu yang tidak diniatkan berangkat untuk mengikuti kegiatan tersebut, cuma dia itu ada kepentingan lain. Dalam sebuah kitab diceritakan begini. Ini gambaran dari hadis ini. Ada seorang alama mengadakan kegiatan rutinan seperti ini, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Jamaahnya banyak, tapi ada satu jamaah ini yang datang berkumpul di majelis tersebut tidak diniatkan dari rumah untuk ngaji, tidak diniatkan dari rumah untuk bersolawat, tidak diniatkan dari rumah untuk baca Al-Quran bersama-sama, tapi satu alasannya, karena ingin menghindar dari penagih hutang. Kebetulan satu orang itu punya hutang, mungkin tidak dibayar, selalu ditagih, ada majelis berkumpul supaya penagih hutang yang datang itu tidak menemui dia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang punya duit yang menghutangi itu tahu kalau yang punya hutang itu ada di majelis seorang alama ini, datang juga ke situ. Tidak untuk niat ngaji, tetapi mau menunggu orang yang punya hutang untuk ditagih. Nah, gambaran ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ini, semua sama, yang datang dengan niat dan dengan tidak niat, ketika duduk bersama para hadirin yang di majelis itu dengan niat yang disengaja, semuanya aku ampuni segala dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, walaupun misalnya di antara kita yang datang pada malam ini tidak diniatkan, mudah-mudahan tetap mendapatkan pengampunan
dari segala dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hal tersebut tidak berlebihan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadis lain bersabda, kata Rasulullah, jika kalian bertemu dengan taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Sahabat bingung, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud taman surga oleh Rasulullah? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Mariatul Jannah, apa yang dimaksud engkau taman surga itu? Bukankah taman surga itu dikenal nanti di akhirat? Bukankah taman-taman surga itu antara rumah engkau dengan mihrab di Madinah, di Masjid Nabawi? Maka Rasulullah menjawab, olah, kata Rasulullah, taman surga itu adalah kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok besar, yang di dalamnya itu berisi pujian kepada Allah, berisi mengagungkan asma Allah. Di situ dibaca Al-Quran, dibaca sholawat, di situ dibaca tentang penjelasan hukum dan haram, kholakoh atau kelompok-kelompok kecil itu yang kata Rasulullah itu adalah taman-taman surga. Artinya begini, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita menarik pelajaran dari sabda Rasulullah yang kedua itu, kalau ada majelis ta'lim, ada majelis ilmu seperti malam ini, entah di masjid, entah di kampung-kampung, kita tidak perlu diundang. Walaupun kadang-kadang majelis ta'lim, majelis zikir itu ada undangan. Kata Rasulullah, ketika kita melintasi dan melewati taman-taman surga yang juga disebut dengan kelompok-kelompok kecil yang mengagungkan oleh Allah, mengagungkan Allah, memuji kebesaran Allah itu, kata Rasulullah, singgahlah kalian, datangi kalian dengan penuh senang hati. Artinya ikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil atau besar itu. Ini adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak berlebihan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu datang ke tempat zikir, menganjurkan kita untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, karena manfaat dan kegunaannya sangat besar sekali sebagaimana digambarkan dalam hadis yang pertama tadi. Allah mempertaruhkan, Allah memberikan jaminan, siapapun yang datang pada majelis zikir, siapapun yang datang pada majelis ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan dan kekhilafan kita sekalian yang berada di majelis zikir. Mudah-mudahan pada malam ini, sebelum kaki kita menginjakkan dari Masjid Agung Baitur Rahman ini, akan mendapat pengampunan dari Allah terhadap dosa-dosa, kesalahan dan kekhilafan yang selama ini kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, hidup kita ini di akhir zaman, kita sama-sama tidak tahu kapan kita ini harus menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah selalu memberikan garis kepada kita. Dalam Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu maksimal dalam melaksanakan pengabdian dengan penuh ketulusan dalam kehidupan, untuk selalu maksimal mencari amal kebaikan untuk kepentingan kampung akhirat kita. Dan itu digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberikan peringatan kepada kita, memberikan pedoman kepada kita agar kita selalu maksimal mencari, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kepentingan akhirat kita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga jangan lupa mencari
kepentingan kebutuhan kita untuk kepentingan dunia kita. Akhirat kita dapatkan secara maksimal, dunia kata Allah Subhanahu wa taala jangan kita lupakan. Tetapi menjadi keliru besar kalau ada orang yang mengatakan keseimbangan antara dunia dan akhirat tidak boleh seimbang, Pak. Ini penjelasan dari tafsir Jalalain, Ibnu Katsir maupun Al-Qurtubi dalam penjelasannya bahwa ayat surat Al-Qasas ayat 77 ini kita diperintah oleh Allah untuk memaksimalkan mencari kepentingan yang dapat melahirkan amal soleh untuk kepentingan akhirat, tetapi kita wala tansa nasibaka minat dunia kata Allah, tapi jangan lupakan kepentingan dunia kita. Tidak boleh ada keseimbangan dalam persamaan, dalam tanda petik tidak boleh seimbang. Kita harus memperbanyak dan lebih memaksimalkan untuk mencari amal soleh untuk kepentingan dunia yang lebih dibesarkan volumenya daripada kepentingan akhirat. Dalam tafsir lain dijelaskan wala tansa nasibaka minat dunya, ini artinya kehidupan dunia, kepentingan dunia bagaimana dapat kita wujudkan menjadi nilai akhirat. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Termasuk teori keseimbangan kehidupan yang ditelurkan oleh Rasulullah, tidak boleh ada keseimbangan. Kalau ada orang mengatakan bahwa ada teori keseimbangan hidup sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, keseimbangan yang dimaksud di sini bukan harus sama. Ada kadang-kadang orang mengatakan kita harus hidup seimbang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yaumal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tidak boleh ini seimbang sama, harus volumenya lebih besar kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dan dalam wujud pelaksanaannya, kepentingan dunia harus kita jadikan nilai ibadah untuk kepentingan akhirat. Aimal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kata Rasulullah, bekerjalah kalian semua secara maksimal untuk kepentingan akhiratmu, seakan-akan saya dan Bapak Ibu sekalian akan mati besok. Artinya dalam beribadah kepada Allah, mewujudkan amal soleh yang dapat melahirkan ibadah dan pahala kepada Allah harus betul-betul maksimal, seakan-akan besok lusa kita sudah tidak akan hidup lagi. Juga sebaliknya, wa'mal i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah kita untuk kepentingan dunia kita seakan-akan kita akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, tetapi bekerjalah dengan lebih maksimal kita untuk kepentingan akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Tidak ada keseimbangan dalam kesamaan di sini. Artinya kita dalam mencari kepentingan akhirat harus lebih dibesarkan volumenya daripada kepentingan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qasas itu, jangan lupakan, hanya jangan lupakan. Kalau firman yang pertama, kejarlah, berusahalah secara semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan dilupakan kepentingan duniamu, karena kalian butuh makan, kalian butuh minum, dan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian juga punya anak, punya istri, dan butuh menikah. Ini yang dimaksud firman Allah tersebut, jangan lupakan itu, karena itu juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertemuan malam ini membawa manfaat yang besar kepada kita. Teriring dengan doa, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dapat melahirkan semangat baru kepada kita sekalian untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu, untuk selalu mengikuti majelis-majelis ta'lim, untuk selalu mengikuti majelis-majelis zikir. Karena sekali lagi kami ulangi, majelis ilmu, majelis zikir ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan diampuni dari dosa-dosa, kesalahan dan kekhilafan kita sebelum kaki kita
melangkah keluar dari majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang suami mudah-mudahan tetap diberi semangat untuk tanggung jawab kepada istri-istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sebagai pemimpin rumah tangga diberi kekuatan oleh Allah, punya tanggung jawab yang besar dalam membina biduk keluarga. Dan mudah-mudahan yang perempuan menjadi seorang istri, menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang selalu taat dan patuh kepada suaminya, menjadi istri yang selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah dari suami, ibu-ibu sekalian. Dan mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmat Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di majlis yang mulia ini kita semua mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya mujibas sailin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena waktunya dibatasi dan harus diakhiri, untuk mengakhiri majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir ini, mari mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk menutup apa yang saya sampaikan, bukan tausiah tapi sekedar saling memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bacakan sholawat nariyah 3 kali, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan kita akan diberikan jalan terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi masalah kita dalam keluarga, secara pribadi, dalam kelembagaan, di dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, rezeki yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin تنهل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan bermanfaat. Manakala ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirun ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.